Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi rasulillahi ajmain. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah amma ba'du. 91,1 FM Radio Rabbani, merajut ilmu dan peradaban generasi Rabbani dimanapun antum berada, yang insya Allah selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk kesempatan hari ini. Kemudian salawat dan salam kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita bermohon juga salawat ini bisa selalu tersambung hendaknya kepada seluruh keluarga, kepada para sahabat, dan juga kepada orang-orang yang tentunya istiqomah di atas ajaran dan sunnah-sunnah beliau hingga hari kiamat kelak. Taib, generasi Rabbani dimanapun antum berada, kaum muslimin dan kaum muslimah, ikhwani wa akhwati fiddin, para pencinta ilmu. Kita kembali di kajian keilmuan bersama guru kita, Ustadz Dr. Hidayatullah Ismail LCMA, Hafizahullah Ta'ala. Dan alhamdulillah untuk kesempatan pagi hari ini kita mengusung tema atau membahas tema keutamaan silaturahim dalam Al-Quran dan Sunnah. Nanti akan dijabarkan oleh Ustadz seperti apa dan bagaimana. Antum juga bisa bertanya di akhir sesi nanti di 0812 73 33 55 31. Dan seperti biasa antum bisa menyimak juga siaran kita live di laman Facebook di Radio Rabbani 91,1 FM, di halaman pribadi Ustadz, dan juga di Kampar Mengaji TV, serta banyak lagi channel dakwah insya Allah bekerja sama untuk menyebarluaskan kajian kita di kesempatan pagi hari ini. Taib, generasi Rabbani, untuk tidak memperpanjang mukadimah, kita langsung saja kepada pembahasan untuk hari ini. Kepada Ustaz kita persilakan, falyatafaddal mashkura. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, alladzi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nastahdihi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha wa qulu qawlan sadida يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها إنك على كل شيء قدير. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. Ma'asyarul ikhwah, ma'asyarul hadirin, ma'asyarul hadirat, rahimakumullah. Alhamdulillah, setinggi puji dan sedalam syukur marilah senantiasa kita ucapkan kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala atas segala limpahan nikmat yang Allah berikan kepada kita. Marilah kita senantiasa meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita. Keimanan dan ketakwaan yang mengantarkan kita kepada kebaikan, hubungan, silaturahim, kekerabatan di antara kita. Mudah-mudahan dengan kita sama-sama menjaga hubungan silaturahim, insya Allah kita akan senantiasa mendapatkan kebaikan-kebaikan dari Allah Tabaraka wa Ta'ala. Salawat dan salam senantiasa kita sampaikan, kita ucapkan untuk junjungan kita Nabi Muhammad alaihi salatu wassalam, kekasih kita dan kekasih kaum muslimin yang mencintainya dan mencintai keluarganya, para sahabatnya, dan seluruh orang-orang yang meniti jalan sunnahnya sampai hari kiamat kelak. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan kepada kita taufiknya untuk bisa meniti jalannya dan jalan para sahabatnya di dalam menjalankan perintah-perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kaum muslimin, ma'asyarul ikhwah wal akhwat, hafidhukumullah wa ra'akum. Pagi ini kita akan membicarakan satu tema yang mana Allah Subhanahu wa Ta'ala sebutkan di dalam Al-Quranul Karim untuk kita jalankan sebagai cara mendapatkan
kebaikan yang sangat banyak dari Allah Tabaraka wa Ta'ala, yaitu tentang pentingnya kita menyambung hubungan silaturahim. Maka sesungguhnya silaturahim merupakan wasilah yang paling agung untuk mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan Allah yang memerintahkan kita untuk menghubungkan, menyambungkan silah di antara kita. Di mana Allah Subhanahu wa Ta'ala menjelaskan di dalam Al-Qur'anul Karim, di antaranya ayat surat Ar-Ra'd ayat yang ke-21. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Walladzina yasiluna ma amara Allahu bihi ay yusala wa yufsiduna walladzina yasiluna ma amara Allahu bihi ay yusala wa yakhshawna rabbahum wa yakhafuna su'al hisab." Walladzina yasilun, dan orang-orang yang menyambung. Apa yang mereka sambung? Ma amarallahu bihi ayyusal, apa-apa yang Allah perintahkan untuk disambung. Wa yakhshawna rabbahum, dan mereka takut kepada Rabb mereka. Wa yakhafuna su'al hisab, dan mereka takut akan perhitungan yang tidak baik. Kaum muslimin, kaum muslimat rahimakumullah. Al-Imam Ibnu Katsir rahimallahu taala menyebutkan, Al-Imam As-Sa'di rahimahullah ta'ala menyebutkan di dalam kitab tafsirnya Taisir Karim Ar-Rahman fi Tafsiri Kalamil Mannan, beliau mengatakan wa hadha 'amun fi kulli ma amara Allah bihi ta'ala biwaslih. Perintah ini atau ayat ini am, bersifat umum pada setiap apa yang Allah perintahkan untuk disambung. Minal imani bihi, menyambung iman kita kepada Allah, wa bi rasulihi sallallahu alaihi wasallam, dan menyambung keimanan kita kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, wa mahabbatihi ta'ala, mencintai Allah, wa mahabbati rasulihi sallallahu alaihi wasallam, menyambung cinta kita dengan Rasul sallallahu alaihi wasallam, wal inqiyad li ibadatihi wahda la syarikalah, kita tunduk dan patuh kepada Allah semata, tidak ada syarikat bagi Allah azza wa jalla. Wa li ta'ati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, kita mentaati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa yasiluna aba'ahum, serta menyambung hubungan dengan orang tua mereka, ibu bapak mereka. Bibirrihim bil qawli wal amal, ya, kita berbakti, berbuat baik kepada mereka dengan perkataan kita, dengan menjaga lisan kita, ya, dan perbuatan nyata kita. Wa adami uquqihim, dan kita tidak boleh mendurhakai mereka. Wa yasiluna al aqariba wal arhama, serta menyambung hubungan, ya, dengan aqarib, karib kerabat kita, dengan orang-orang yang ada hubungan rahim dengan kita, bil ihsani ilaihim, dengan kita berbuat baik kepada mereka, qaulan wa fi'lan, berupa perkataan dan perbuatan. Wa yasiluna ma bainahum wa bainal azwaj wal ashab wal mamalik, begitupun kita harus menyambung hubungan di antara kita dengan berbuat, antara pasangan kita, antara orang-orang sahabat dekat dengannya, ya, para mamalik, bi adai haq huquqihim kamilan muwaffiran min al-huquq ad-diniyah wa dunyawiyah. Hak yang terkait dengan urusan dunia dan urusan akhirat kita, kepada istri kita, kepada sahabat dan karib kerabat kita, dan kepada siapapun yang memiliki hak atas kita. Sebab, kaum muslimin rahimakumullah, adapun sebab agar semua itu bisa kita laksanakan, menyambung hubungan kita dengan Allah dan Rasulnya, dengan iman kepada Allah serta tunduk dan patuh kepadanya, mencintai Allah dan Rasulnya, yang menjalin hubungan kita dengan karib kerabat kita, orang tua kita, sahabat-sahabat kita, maka salah satu faktor
yang membuat kita bisa menyambung hubungan itu Allah sebutkan pada ayat ini, ya. Wasabab alladhi yaj'alul 'abd wasilan ma amara Allahu bihi ayyusal adalah khasyatullah. Kunci agar kita bisa menyambung hubungan kita ini maka adalah takut kepada Allah. Seseorang tidak mau memutuskan hubungan silaturahim dengan sahabatnya, dengan karib kerabatnya atau dengan keluarganya karena dasar takut kepada Allah Azza wa Jalla. Allah ya mengatakan bahwa di antara hal yang mereka lakukan ya, untuk disambung mereka menyambung hubungan dan mereka takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan yang kedua adalah wakhab yaumul hisab, dan yang kedua adalah takut di mana ada penghisapan nanti di hari kiamat kelak. Andai kita di dunia ini tidak menghubungkan, tidak menyambung orang-orang yang patut kita sambung, maka kita takut akan hari di mana Allah akan menghisap itu. Kita takut di mana Allah akan memperhitungkan apa yang kita kerjakan nanti. Maka hadirkan rasa takut kepada Allah Azza wa Jalla dan ingat akan hari hisab. Maka insya Allah itu adalah kunci bisa kita melaksanakan apa yang Allah perintah untuk disambung. Namun ketika kita melihat orang-orang ya yang mudah untuk memutuskan hubungan, mudah untuk memalingkan pandangan kepada orang-orang yang patut untuk kita sapa, ya tidak mudah bagi kita untuk menjadikan orang-orang itu jauh dari kita, maka perkuatlah rasa takut kita kepada Allah dan ingatlah akan hari hisab yang sangat dahsyat. Maka itu kaum muslimin kaum muslimat rahimakumullah, rasa takut dan takut kepada yaumul hisab akan mendorong kita untuk melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala dan akan membuat kita tidak mau untuk melanggar aturan-aturan Allah Subhanahu wa taala. Oleh itu kaum muslimin kaum muslimat rahimakumullah, di dalam ya, ayat yang lain Allah katakan fahal asaitum in tawallaitum an tufsidu fil ardi wa tuqatti'u arhamakum ulaika alladhina la'anahumullahu fa asammahum wa a'ma absarahum. Al-Imam At-Tabari di dalam kitab tafsirnya menyebutkan haula'i alladhina yaf'aluna hadha, yakni dari orang-orang yang alladhina yufsiduna, orang-orang yang melakukan kerusakan, wa yaqta'una al-arham, dan orang-orang yang memutuskan hubungan rahim, alladzina la'anahumullah, mereka itulah orang-orang yang dilaknat Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita ingin tahu siapa saja orang yang dilaknat Allah, maka orang-orang yang melakukan kerusakan dan orang-orang yang memutuskan hubungan. Fa'ab'adahum min rahmatihi, maka Allah jauhkan dari rahmatnya. Fa'asammahum, ya, maka bima'na ay fasallabahum fahma ma yasma'un bi'adhanihim min mawa'idillahi tabaraka wa ta'ala fi tanzili. Maka Allah cabut ya, pemahaman dari pendengaran mereka ya, terhadap ayat-ayat Allah dan nasihat-nasihat Allah Azza wa Jalla. Ya, maka orang ini akan larut dalam kemaksiatan. Orang-orang yang dijauhkan Allah dari rahmatnya, maka dia tidak akan bermanfaat baginya ayat-ayat Allah, tidak akan bermanfaat baginya nasihat-nasihat Allah Azza wa Jalla. Bahkan dia ketika membaca ayat-ayat pun tidak akan terasa ayat itu hadir untuk dia, karena Allah Subhanahu wa taala telah cabut dari pendengarannya, ya. Allah tulikan dia. Wa a'ma absarahum, kata Allah, ya bermakna wasallabahum uqulahum, Allah Azza wa Jalla ambil ya, pemahaman mereka, Allah jadikan mereka tidak melihat, Allah jadikan mata mereka tuli, mata mereka buta. Fala yatabayyanu hujajillah atau hujaj Allah Azza wa Jalla, mereka tidak faham, tidak melihat ayat-ayat Allah, hujah-hujah Allah dengan jelas. Wala yatadhakkaruna ma yarawna min ibarihi wa adillati,
mereka tidak bisa mengambil faedah dan peringatan dari ayat-ayat Allah, dari apa yang dilihatnya. Oleh itu ikhwani, hafizakumullah wa ra'akum, maka ketika silaturahim itu kita tegakkan, dia akan menghubungkan kita kepada Allah. Dia merupakan wasilah yang sangat agung di dalam mendekatkan diri kita kepadanya. Maka agar kita bisa melakukan apa yang Allah perintahkan untuk disambung, kuatkan rasa takut kita kepada Allah, dan ingatlah akan hari hisab yang sangat dahsyat di hari kiamat kelak. Di dalam surat Muhammad ini Allah tegaskan bahwa orang-orang yang melakukan kerusakan dan orang-orang yang memutuskan hubungan silaturahim, mereka akan dilaknat Allah Azza wa Jalla dan mereka akan dijauhkan dari rahmatnya. Kalau orang yang sudah dijauhkan Allah dari rahmatnya, maka akan hina dan tercelalah dia. Di antara cara Allah menjauhkan rahmatnya, Allah tulikan telinganya, Allah butakan penglihatannya dari ayat-ayat Allah dan dari panduan-panduan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ikhwani wa akhwati fi din, hafizakumullah. Maka kalau kita melihat kepada hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kita akan mendapatkan banyak keutamaan silaturahim. Disebutkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dan Muslim satu hadis dari Abu Ayyub Al-Ansari. Ada seorang laki-laki yang berkata kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, wahai Rasulullah, akhbirni bima yudkhilunil jannah." Wahai Rasulullah, beritahulah aku sesuatu yang bisa memasukkan aku ke dalam surga. Wa yubaiduni minan nar, dan menjauhkan aku dari neraka Allah. Dan menjauhkan aku dari neraka. Faqala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, maka Nabi alaihi salatu wasallam bersabda, laqad wuffiqa aw qala laqad hudiya. Sungguh dia telah diberi taufik, atau sungguh dia telah diberi hidayah. Kaifa qulta? Apa tadi engkau tanyakan, kata Rasulullah? Fa'ada ar-rajulu faqala an-nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian laki-laki itu mengulangi perkataannya, lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata, ta'budullaha la tusyriku bihi syai'a. Engkau beribadah kepada Allah dan tidak menyekutukannya dengan satu apapun. Wa tuqimus salata, dan engkau mendirikan salat. Wa tu'tiz zakata, dan membayarkan zakat. Wa tasilu dha rahimik atau dha rahimik, kau menyambung hubungan silaturahim. Falamma adbara, tatkala laki-laki ini faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, in tamassaka bima amartu bihi dakhala jannah. Setelah orang itu pergi, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata, jika dia melaksanakan apa yang aku perintahkan tadi, pastilah dia masuk surga. Inilah keutamaan silaturahim kaum muslimin, di mana Nabi kita alaihi salatu wassalam menyebutkan dia akan mendapatkan jaminan surga. Orang-orang yang menjaga hubungan silaturahim, maka dia akan mendapatkan surga Allah Subhanahu wa taala. Silaturahim juga merupakan faktor yang dapat menyebabkan umur panjang dan banyak rezeki. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man sarrahu ayubsata lahu fi rizqihi aw yunsa'a lahu fi athari falyasil rahimah." Barang siapa yang ingin dilapangkan rezekinya, dipanjangkan umurnya, maka hendaklah ia menyambung tali silaturahim. Hadis muttafaqun alaih. Nabi sallallahu alaihi wasallam juga mengatakan, "Ar-rahimu mu'allaqatun bil 'arsy, taqulu man wasalani wasalahu Allahu
wa man qata'ani qata'ahu Allahu. Ar-Rahim itu ya tergantung ya, di arsy. Tergantung di arsy. Ia berkata, barang siapa yang menyambungku, maka Allah akan menyambungnya. Dan barang siapa yang memutuskanku, maka Allah pun akan memutuskan dengannya. Hadis muttafaqun alaih. Maka di dalam hadis yang lain pula Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah menjelaskan bahwa menyambung silaturahim lebih besar pahalanya daripada memerdekakan seorang budak. Dalam Sahih Bukhari dan Muslim, ya, dalam Sahih Bukhari, Ummul Mukminin berkata, Maimunah Ummul Mukminin berkata, "Ya Rasulullah, asy'arta anni a'taqtu walidati?" Qala, "Afa'alti?" Qalat, "Na'am." Qala, "Amma innaki law a'taytiha akhwalaki kana a'zama li ajriki." Wahai Rasulullah, Maimunah berkata, "Tahukah engkau bahwa aku memerdekakan budakku?" Maka Nabi bertanya, "Apakah engkau telah melaksanakannya?" Maka ia menjawab, "Iya ya Rasulullah, seandainya engkau berikan budak itu kepada paman-pamanmu, maka itu lebih besar pahalanya." Coba lihat, memerdekakan budak ini, ya, andai itu diberikan kepada paman-pamannya, maka itu lebih besar pahalanya. Ikhwani, ma'asyal ikhwa wal akhwat rahimakumullah, yang amat disayangkan, ternyata ada sebagian orang-orang yang tidak mau menyambung silaturahim dengan kerabatnya, kecuali apabila kerabat itu mau menyambungnya. Ini sering terjadi, balas membalas. Jadi kan, ketika ada silaturahim ini tidak jalan, dia mau menyambung hubungan itu kalau dia menyambung. Ini namanya ada syarat. Jika demikian, maka sebenarnya yang dilakukan oleh orang ini bukan silaturahim. Nah, perlu kita ketahui kaum muslimin, kaum muslimat, sebenarnya yang dilakukan oleh orang ini bukan silaturahim, tetapi hanyalah sebagai balasan. Karena setiap orang yang berakal tentu berkeinginan untuk membalas setiap kebaikan yang telah diberikan kepadanya, meskipun orang jauh darinya. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Laisal wasilu bil mukafi, walakinnal wasilu alladhi idza quti'at rahimuhu wasalaha." Orang yang menyambung silaturahim itu, kata Rasulullah, bukanlah yang menyambung hubungan yang sudah terjalin. Akan tetapi orang yang menyambung silaturahim ialah orang yang menjalin kembali hubungan kekerabatan yang sudah terputus. Hadis muttafaqun alaih. Oleh itu, kaum muslimin, kaum muslimat, sambunglah hubungan silaturahim dengan kerabat-kerabat kita, dengan saudara-saudara kita, meskipun mereka memutuskannya, meskipun mereka berusaha untuk menjauhkan kita. Sungguh kita akan mendapatkan balasan yang baik atas mereka itu. Diriwayatkan, datang seseorang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan dia berkata, "Ya Rasulullah, inna li qarabatan asiluhum wa yaqta'uni wa uhsinu ilaihim yusi'una ilayya." Wahai Rasulullah, aku mempunyai kerabat. Aku menyambung hubungan dengan mereka, namun mereka memutuskanku. Aku berbuat baik kepada mereka, namun mereka berbuat buruk kepadaku. Wa ahlumu anhum wa yajhaluna alayya. Aku berlemah lembut kepada mereka, namun mereka berbuat kasar kepadaku. Faqala la in kunta kama qulta, andai engkau melakukan apa seperti apa yang engkau katakan, kata Rasulullah, faka'annama tusiffuhumul mallu wa la yazalu ma'aka minallahi zahirun alaihim ma dumta ala dhalik. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, apabila engkau benar demikian, maka seakan engkau menyuapi mereka pasir panas, dan Allah akan senantiasa tetap menjadi penolongmu selama engkau berbuat demikian. Coba lihat kaum muslimin, bagaimana Allah akan senantiasa mendampingi kita, akan senantiasa menjaga dan memberikan
kepada kita inayahnya, walaupun mereka tidak mau membalas kebaikan kita, tidak melakukan apa yang kita lakukan kepadanya. Abaikan itu semua. Abaikan itu semua. Tugas kita fokus kepada apa yang diperintahkan Allah dan Rasulnya. Tugas kita adalah menjalankan perintah Allah dan Rasulnya. Adapun nanti balasan yang mereka berikan kepada kita, itu akan sesuatu yang akan kita dapatkan di sisi Allah Tabaraka wa Ta'ala. Maka di dalam surah Ar-Ra'd, Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menyebutkan orang-orang yang buruk itu diantaranya adalah orang-orang yang merusak janji-janji Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah gambarkan, walladzina yanquduna ahadallah min ba'di mitsaqih. Di antara orang-orang yang merugi di hari kiamat kelak itu adalah orang-orang yang memutuskan janji kepada Allah setelah mereka ikrarkan janji itu dengan teguh. Yang kedua, wa yaqta'una ma amara Allah bihi ayyusala, dan memutuskan apa-apa yang telah Allah perintahkan supaya disambung dan dihubungkan. Yang ketiga, wa yufsiduna fil ardi, mereka melakukan kerusakan di muka bumi. Ulaika lahumul la'natu wa lahum su'ud dar, orang-orang itulah yang memperoleh kutukan, laknat, dan mereka memiliki tempat kediaman yang buruk, neraka jahanam. Inilah orang-orang yang merugi di hari kiamat kelak, kaum muslimin. Yaitu orang-orang yang memutuskan sebuah ikrar, janji yang telah diikrarkan, sebuah janji yang telah diikrarkan kepada Allah dengan teguh, dengan kuat. Yang kedua, mereka memutuskan apa-apa yang telah Allah perintahkan untuk disambung. Dan yang ketiga adalah orang-orang yang melakukan kerusakan di muka bumi. Mereka mendapatkan laknat dari Allah, dan mereka mendapatkan tempat yang paling buruk, neraka jahanam. Waliyadzubillah. Oleh itulah Rasulullah SAW dalam hadis yang lain memberikan sebuah gambaran kepada kita kaum muslimin, bahwa orang-orang yang memutuskan silaturahim tidak akan masuk surga. Nabi SAW mengatakan, la yadkhulul jannata qati'un, tidak masuk surga orang-orang yang suka memutus. Jadi jangan kesalahan-kesalahan dalam kehidupan kita, saudaraku kaum muslimin, kaum muslimat, jangan menjadi faktor untuk kita memutuskan hubungan. Lakukan perbaikan, lakukan usaha untuk menyambungnya. Makanya dalam kehidupan kita kaum muslimin, kaum muslimat, perbedaan-perbedaan antara kita dengan saudara kita, janganlah menjadikan itu putus hubungan kita. Mungkin beda tempat kita belajar, atau tempat kita salat, masjid di mana kita salat di tempat ini dan dia salat di tempat sana, atau beda majlis misalnya. Maka janganlah hal-hal yang seperti itu membuat kita memutuskan hubungan silaturahim. Maka sambunglah silaturahim itu dengan sebaik-baiknya, sebagaimana Allah perintahkan dalam Al-Qur'annya. Lakukanlah silaturahim, peliharalah silaturahim, karena dialah sesuatu yang sangat penting, sebagaimana Rasul SAW sampaikan. Bahkan dia adalah sebuah penghalang baginya untuk masuk surga. Kaum muslimin, kaum muslimat rahimakumullah, memutus tali silaturahim yang paling besar yaitu memutus hubungan dengan orang tua. Kemudian dengan karib kerabat terdekat selanjutnya. Oleh itu Rasulullah SAW menyebutkan di antara dosa-dosa besar itu adalah syirik kepada Allah dan kita durhaka kepada orang tua kita. Rasulullah SAW dalam hadis menyebutkan, ala unabbi'ukum bi akbaril kabair, maukah kalian aku beritahu tentang dosa terbesar di antara dosa-dosa besar? Salasa marrat, Nabi menyebutkannya 3 kali kaum muslimin. Ala unabbi'ukum bi akbaril kabair,
Maukah kalian aku tunjukkan tentang dosa terbesar di antara dosa-dosa besar? Qulna bala ya Rasulullah. Beliau mengulangi pertanyaan sebanyak 3 kali dan para sahabat bertanya. Sahabat menjawab, ya, mau ya Rasulullah. Qala, Nabi SAW berkata, al-isyraku billah, berbuat syirik kepada Allah, wa uququl walidain, dan durhaka kepada orang tua kita. Nah, di antara bentuk kedurhakaan kepada orang tua kita adalah tidak menyambung hubungan. Kita adalah anak yang dilahirkan, yang dididik, yang dibesarkan oleh orang tua kita. Sungguh besar pengorbanannya. Sungguh besar, ya, kasih sayangnya kepada kita. Lalu kemudian kita hidup, ya, kemudian kita bekerja, kita punya keluarga, kita punya penghasilan. Namun kita tidak ingat sedikit pun dengan jasa baik orang tua kita. Kita tidak teringat sedikit pun dengan kebaikan-kebaikan mereka. Kita jarang menelponnya, kita jarang mencari kabar beritanya, menanyakan tentang kesehatannya, menanyakan tentang seleranya, menanyakan tentang keinginannya. Jangankan kita ingin memberi, bertanya kabar berita pun tidak. Kaum muslimin, la ilaha illallah. Kalaulah ini yang kita lakukan, maka kita berlindung kepada Allah atas dosa yang sangat jelek ini, dosa yang sangat buruk ini, di mana kita termasuk orang-orang yang durhaka kepadanya. Mendurhakai orang tua adalah dosa besar. Di antara bentuk dosa durhaka kepada orang tua itu adalah memutuskan hubungan dengan orang tua kita. Wahai saudaraku, yang diinginkan oleh orang tua kita, ya, bukanlah penghasilan yang banyak yang kamu berikan setiap bulan, tidak. Yang diinginkan orang tua kita adalah di mana anaknya sehat, di mana anaknya dalam keadaan baik, di mana anaknya mencari dan bertanya kepadanya tentang kabar beritanya. Jadi pagi-pagi itu kita teleponlah orang tua kita, apa kabar ibu, apa kabar bunda, apa kabar ma. Kita tanya. Orang tua ini tulangnya sudah rapuh, kulitnya sudah mulai keriput, ketahanan tubuhnya sudah mulai lemah. Di paginya mungkin sehat, tapi bisa jadi di siang atau sore hari sudah mulai berubah. Tanyakan. Buka hari kita dengan menanyakan kabar berita mereka, dan tutup hari kita dengan mencari kabar berita tentang mereka. Apa yang mereka butuhkan kita bantu. Apa yang mereka rasakan kita carikan solusinya. Jika ada kesulitan kita bantu orang tua kita. Nah, jika orang tuanya sudah meninggal, bagaimana caranya? Dengan senantiasa mendoakan orang tuanya dalam keadaan sujud kita, dalam keadaan apapun, dalam munajat kita doakan orang tua kita. Ikhwani wa akhwati fillah habibakumullah. Maka betapa besarnya dosa orang-orang yang durhaka kepada orang tua, dan dosa itu disebutkan setelah dosa syirik kepada Allah Azza wa Jalla. Termasuk perbuatan durhaka kepada orang tua, tidak mau berbuat baik kepada keduanya. Seperti kita sampaikan tadi, ya. Lebih parah juga, ya. Lebih parah lagi ketika disertai dengan memusuhi keduanya, waliyadzubillah. Secara tidak langsung kita telah melakukan sesuatu yang dimurkai oleh Allah Azza wa Jalla. Di dalam Sahih Al-Bukhari dan Muslim, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Minal kaba'iri satmur rajuli walidayhi." Termasuk perbuatan dosa besar, yaitu seseorang yang menghina orang tuanya. Qalu ya Rasulullah, wa hal yashtumur rajulu walidayhi? Wahai para sahabat bertanya kepada Nabi SAW, wahai Rasulullah, adakah orang yang menghina kedua orang tuanya sendiri? Qala na'am. Dan Nabi berkata, iya, ada orang-orang yang menghina orang tuanya. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, yasubbu abar rajuli fayasubbu abahu wa yasubbu ummahu fayasubbu ummahu. Ya. Bagaimana itu terjadi? Di mana seseorang menghina bapak orang lain, lalu orang lain itu menghina bapaknya, dan seseorang menghina ibu orang lain, lalu orang lain itu pun membalas dengan menghina ibunya. Maka itu adalah bentuk menghina orang tua kita. Dengan cara kita menghina orang tua
sahabat kita, maka dia akan balas menghina orang tua kita. Itu adalah bentuk di mana kita menghinakan orang tua kita. Maka jaga lisan kita, jangan kita menghina orang tua orang lain, sehingga menyebabkan itu mereka akan berbuat dan menghina kita pula. Wahai orang-orang yang beriman kepada Allah dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bertakwalah kita kepada Allah Azza wa Jalla. Marilah kita melihat diri kita masing-masing, keluarga kita. Sudahkah kita menunaikan kewajiban-kewajiban dengan menyambung hubungan silaturahim dengan mereka? Sudahkah kita berlemah lembut kepada mereka? Sudahkah kita tersenyum tatkala bertemu dengan mereka? Sudahkah kita mengunjungi mereka? Sudahkah kita mencintai mereka, memuliakan mereka, menghormati mereka, saling menjunjung tinggi saat sehat, saling menjenguk ketika sakit? Sudahkah kita membantu, memenuhi sekedar meringankan yang mereka butuhkan dalam kehidupan? Kaum muslimin rahimakumullah, itu adalah bagian yang patut untuk kita lakukan dalam kehidupan kita. Memang ada sebagian orang, kaum muslimin, kaum muslimat, yang suka melihat kedua orang tuanya dulu pernah merawatnya, kecuali dengan pandangan yang menghinakan. Dia lebih muliakan istrinya, melecehkan ibunya, berusaha mendekati teman-temannya tetapi menjauhi bapaknya. Apabila duduk dengan kedua orang tuanya, maka seolah-olah ia sedang duduk di atas bara api. Dia berat apabila harus bersama kedua orang tuanya. Meski hanya sesaat bersama orang tua, tetapi ia merasa begitu lama duduk dengannya. Dia bertutur kata kepada keduanya, kecuali dengan rasa berat dan malas. Tidak mau untuk menyapa orang tua. Sungguh jika perbuatan itu dilakukan, berarti ia telah mengharamkan bagi dirinya kenikmatan berbakti kepada kedua orang tuanya dan balasan yang terpuji di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin, kaum muslimat rahimakumullah, kita sebagai orang yang beriman kepadanya, sebagai orang yang mengharapkan kasih sayang Allah dan rahmatnya, orang yang mengharapkan surga Allah, maka sungguh pada mereka, pada orang tua kita, ada jalan-jalan surga, ada pintu-pintu surga yang patut untuk kita gapai melalui berbakti kepada orang tua kita. Ikhwani wa akhwati fiddin hafizakumullah. Maka bagaimana cara kita? Apa usaha yang kita lakukan agar silaturahim itu bisa tersambung? Yang pertama adalah silaturahim ma'aman qata'aha. Kita berusaha menyambung hubungan kepada orang yang selalu berusaha untuk memutuskan. Jangan putus asa, jangan berhenti, jangan kita lari. Ketika ada orang yang ingin lari dari kita, terus sambung hubungan itu dengan baik. Seperti yang kita sampaikan tadi, orang yang menyambung hubungan itu bukan karena balasan, tetapi orang yang menyambung hubungan itu ketika hubungan itu diputuskan, kita berusaha untuk menyambung. Yang kedua, as-sadaqah ala dzawil arham. Kita mencoba untuk mengeluarkan dari rezeki yang Allah titipkan kepada kita. Dengan melalui sedekah kita menolong saudara-saudara kita. Makanya Nabi sallallahu alaihi wasallam, sedekah itu baik, dan perbedaan antara sedekah yang kita keluarkan kepada orang-orang miskin dengan sedekah yang kita berikan kepada saudara-saudara kita yang miskin berbeda. Makanya Nabi sallallahu alaihi wasallam katakan, inna sadaqata ala miskini sadaqah. Sedekah yang kita keluarkan untuk orang miskin itu tercatat satu sedekah saja. Wa ala dzawir rahimi thintan atau ithnatan. Ketika sedekah itu kita berikan kepada saudara kita yang miskin, maka kita mendapatkan dua kebaikan. Yang pertama adalah pahala sedekah. Yang kedua kita mendapatkan pahala silaturahim. Dengan kita berikan kepada saudara kita yang miskin, maka kita mendapatkan pahala bersedekah dan pahala menyambung silaturahim. Maka itu ikhwani,
Ini juga menjadi hal yang penting untuk kita perhatikan. Jangan kita melihat keluar jauh ke sana mencari orang-orang miskin. Namun ada di antara saudara-saudara kita, orang-orang terdekat dengan kita yang susah. Maka lebih utama mana kita berikan adalah kepada saudara-saudara kita yang susah. Karena kita mendapatkan dua kebaikan. Ya, pahala sedekah dan pahala kita menyambung hubungan rahim dengan mereka. Yang ketiga kaum muslimin yang mesti kita lakukan, ad-du'a'u bi zahril ghaib. Kita mendoakan saudara-saudara kita dalam doa-doa kita. Ya, mendoakan kebaikan untuk mereka, ya, seperti mana kita menginginkan kebaikan untuk diri kita. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, mengatakan da'watul muslim li akhihi bi dhahril ghaibi mustajabah. Doa seorang mukmin untuk saudaranya bi dhahril ghaib, ya, maka itu mustajab. Mustajab. Maka mari kita saling mendoakan dalam kebaikan. Mari kita saling mendoakan dalam amal saleh. Ketika kita dimudahkan dalam kebaikan, maka mintalah kepada Allah agar Allah mudahkan saudara kita. Kaum muslimin, mari kita berusaha untuk, ya, mendoakan saudara-saudara kita, ya, kebaikan untuk mereka. Kemudian yang keempat kaum muslimin, kaum muslimat, ya, di dalam silaturahim ini, ya, kita atawasi ma'al ghairi, ya, atawasi, kita saling mewasiati. Di antara bentuk silaturahim itu adalah kita saling memberikan wasiat, ya, saling memberikan, mengingatkan di dalam kebaikan-kebaikan ini. Ketika saudara kita salah, kita tegur, kita perbaiki, kita luruskan. Itu bagian daripada usaha kita untuk memperbaiki dan menyambung hubungan. Pun demikian ketika kita salah, kita jangan menutup diri untuk, ya, untuk diberikan nasihat oleh orang lain. Maka bukalah diri kita untuk menerima nasihat-nasihat tersebut. Ya, kemudian di antara perkara-perkara yang bisa kita lakukan adalah tausiqus silah bi kulli as-sabil. Ya, kita mengokohkan silah itu dengan seluruh jalan yang bisa mengokohkan. Maka di antara hal yang bisa kita lakukan adalah ziarah, berkunjung. Ya. Kalau bisa dengan berkunjung, kita berkunjung. Ya. Kemudian kalau kita bisa membantu dengan harta kita, kita bantu. Ya, barangkali dengan pertolongan yang kita berikan, walaupun tidak banyak, itu akan dikenang dan diingat, maka itu akan mengokohkan hubungan kita nanti. Maka itu semua bisa kita lakukan dengan cara kita, ya, berkunjung, ya, kemudian kita mencari usual an akhbarihi, kita menanyakan tentang kabar beritanya. Itu semua akan membuatkan, ya, ibarat orang hari ini care kita kepada saudara kita, ya, perhatian, menanyakan kabar berita. Akhi fillah, terkadang kita hanya butuh, apa kabar antum akhi? Apa kabarnya hari ini? Apa kabar anak-anak antum? Itu sungguh sudah menggembirakan hati saudara kita. Ya. Apalagi kita tambah dengan kabar itu diikutkan dengan pemberian. Itu sungguh sangat akan menggembirakan. Ya. Maka kebiasaan-kebiasaan seperti ini mari kita hidupkan. Kebiasaan untuk menanyakan kabar berita saudara kita. Ya, kemudian kita ingin tahu tentang, ya, ada masalah yang bisa kita bantu, kita bantu. Dengan ini insya Allah hubungan kita saling akan terjaga. Ya, kaum muslimin, ada orang memang dalam kehidupan ini ya selalu berusaha untuk cuek. Ada tipe-tipe orang, ya. Tapi perlu kita ingat, ketika ada itu bagian dari tipenya, maka kita harus paham. Jangan kita seperti tipe dia. Kalau memang orang yang seperti itu, kita harus berusaha lebih, gitu kan? Maka kita harus bersabar. Ada tipe-tipe orang yang memang tidak peduli dengan orang lain. Nah, orang-orang seperti ini, kalau kita bisa menyambung, kita sambung. Ya, kita usaha untuk menyambungnya. Sehingga insya Allah Ta'ala, ya, kita akan mendapatkan banyak kebaikan, pahala, ya, yang berlipat-lipat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Ikhwani wa akhwati fillah habibakumullah, bolehkah kita menyambung hubungan silaturahim melalui media dan telepon yang bisa kita sambungkan melalui telepon? Misalnya, apakah bisa menjalin hubungan itu dengan via telepon? Maka kita katakan bisa, karena ini bagian daripada silaturahim. Berbicara melalui telepon atau menulis surat, semua itu bagian daripada silah, bagian daripada usaha untuk menjalin hubungan, di mana dia menulis kepada saudaranya, kepada pamannya, kepada karib kerabatnya, tulisan bertanya tentang kesehatannya, tentang kondisinya, dan atau berbicara langsung dengan telepon, misalnya melalui telepon, semuanya baik-baik dan semuanya adalah dalam kondisi itu sudah menjadi usaha kita untuk menjalin hubungan silaturahim. Bahkan silaturahim itu, akhi fillah, tidak ada batasnya. Tidak dibatasi oleh waktu dan tidak dibatasi oleh cara. Silaturahim mesti terjaga kapanpun dan dimanapun. Dengan cara apapun yang bisa kita lakukan, maka lakukan. Akhi fillah, kondisi-kondisi kita hari ini yang jauh jaraknya, kemudian yang tidak tinggal satu pulau atau bukan tidak satu provinsi ataupun tidak satu negara, maka jangan sampai kita tidak menyambung hubungan. Paling tidak yang bisa kita lakukan dengan menghubungi via telepon atau via WA atau SMS dan lain sebagainya, atau video call. Lakukan itu semua, maka itu bagian daripada silaturahim. Dan dia mana silaturahim tidak berbatas tempat dan tidak berbatas waktu. Silaturahim adalah tanpa batas. Kita bisa melakukan apa saja, yang penting itu bisa menguatkan hubungan-hubungan kita. Ikhwani wa akhwati fillah habibakumullah. Maka jika ada terjadi perselisihan di antara keluarga-keluarga kita, apa yang mesti kita lakukan? Yang langkah pertama yang mesti kita lakukan adalah al-islah. Kita harus berusaha untuk mendamaikan, menyelesaikan perselisihan yang terjadi. Menyelesaikan perselisihan yang terjadi. Allah katakan, la khaira fi katsirin min najwahum illa man amara bi sadaqatin aw ma'rufin aw islahin bainan nas wa may yaf'al dzalika ibtigha'a mardatillah fasawfa nu'tihi ajran 'azima. Maka sedekah, amar ma'ruf, mendamaikan manusia itu adalah akan mendatangkan pahala yang besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka Abu Darda radhiyallahu taala anhu pernah mengatakan dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, dia meriwayatkan Nabi alaihi wasallam bersabda, ala ukhbirukum bi afdali min darajatis siyam was salati was sadaqah, maukah kalian aku tunjukkan sebuah amal yang lebih besar dari pahala salat, pahala sedekah dan pahala siam? Maka para sahabat berkata, iya ya Rasulullah. Maka Nabi mengatakan, salahu dzatil bayyin fa inna fasada dzatil bayyin hiyal haliqah. Bahwa mendamaikan orang yang sedang bertikai, dan sesungguhnya rusaknya hubungan, maka itu adalah al-haliqah. Al-haliqah itu yang akan mengikis habis kebaikan-kebaikan kita, ia akan menghilangkan kebaikan kita. Maka ikhwani hafizakumullah wa ra'akum, itulah beberapa hal yang bisa kita bahas tentang keutamaan silaturahim. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita taufiknya, kemudahan bagi kita untuk bisa menjalin hubungan rahim dengan saudara-saudara kita dan karib kerabat kita, dan semoga Allah berikan manfaat kepada kita dan bimbingan di dalam kehidupan kita. Wallahu taala alim shawab. Saya kembalikan ke Ustaz Rai. Baik, jazakallah khairan Ustaz untuk materi kita di kesempatan hari ini. Mudah-mudahan apa yang sudah kita bahas dan kita kaji untuk kesempatan hari ini mengenai banyak sekali keutamaan silaturahim bisa bermanfaat untuk antum dan antuna semuanya. Kita ke beberapa pertanyaan Ustaz yang masuk di 081273335531. Untuk yang pertama, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Ustadz, jazakallah khairan untuk materi kita hari ini mengenai banyak sekali keutamaan silaturahim. Yang ingin Anda tanyakan adalah apakah ada volume khusus untuk bersilaturahim dengan keluarga? Apakah sekali seminggu, sekali sepekan, atau hanya bulan-bulan baik saja? Kemudian, kenapa sebagian besar kita lebih banyak bersilaturahim atau mengunjungi itu dengan keluarga yang mampu saja, Ustadz? Sementara untuk keluarga yang di bawah atau kurang mampu itu jarang sekali mengunjungi atau saling bersilaturahim. Mohon nasihatnya, Ustaz. Naam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala amma ba'd. Terima kasih atas musyarakah antum di pagi ini. Akhi fillah atau ukhti fillah. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala selalu memberikan kebaikan untuk antum sekeluarga dan orang-orang yang terdekat dengannya. Naam, seperti yang kita bahas tadi bahwa sampaikan bahwa silaturahim itu tidak berbatas waktu dan tidak berbatas tempat. Tidak cukup dengan sepekan, 2 pekan, 3 pekan. Namun kapanpun dia sangat dianjurkan untuk kita. Ya, kapanpun sangat dianjurkan untuk menyambung hubungan itu. Ya, dia tidak dibatasi oleh tempat, tidak dibatasi oleh waktu. Kapanpun dari waktu yang kita miliki, silakan. Bisanya kita sekali sepekan, sekali sepekan. Bisanya kita 2 kali sepekan, atau 2 kali sepekan, 2 kali sepekan. Itu yang bisa kita lakukan. Karena dia merupakan wasilah yang agung di dalam mendekatkan diri kita kepada Allah Azza wa Jalla. Hari ini alhamdulillah Allah mudahkan kita, akhi fillah, ukhti fillah, ya, dengan cara menelpon, dengan cara kita menanyakan video call, dengan cara kabarnya dengan video call dan sebagainya. Maka akhi fillah, lakukan itu ya sebisa yang kita lakukan. Yang mudah-mudahan kita tidak termasuk orang-orang yang taksir, orang-orang yang lalai dan tidak peduli dengan silaturahim. Karena merugilah orang-orang yang tidak memberikan perhatian kepada silaturahim. Bukankah dia, kata Nabi, jalan untuk menuju surga dan perkara yang menjauhkan kita dari neraka Allah Subhanahu wa taala. Maka itu lakukanlah dalam setiap kehidupan kita, semampu yang bisa kita lakukan, ya. Maka usahalah untuk terus melakukan kebaikan-kebaikan itu. Adapun sebagian orang ya yang hanya bersilaturahim kepada saudara-saudaranya yang mampu, ya, berkunjung kepada orang-orang yang memiliki kelebihan, ini tentu sesuatu yang perlu kita pelajari. Apakah memang dia datang untuk mengharapkan sesuatu, ataukah memang tulus karena Allah? Nah, ini perlu kita. Kalau orang yang tulus kepada Allah, maka insya Allah ke siapapun dari karib kerabatnya dia akan menyambungnya. Jangan-jangan ada sesuatu yang menjadi dorongan dalam jiwanya. Makanya kita sampaikan, kita pelajari satu hadis ya, di mana Rasulullah SAW menceritakan ada seorang laki-laki ya yang datang dari suatu kota menuju kota yang sangat jauh, berjalan kaki. Maka Allah Subhanahu wa taala ingin menguji laki-laki ini dengan niat yang ada pada dirinya. Maka Allah mengutus malaikatnya, ia berupa manusia, berwujud manusia, dan bertanya kepada laki-laki itu, "Wahai saudaraku, kemana engkau hendak pergi?" Maka laki-laki ini berkata, "Aku pergi ke sebuah negeri yang jauh di sana." Maka laki-laki ini bertanya, malaikat kembali bertanya, "Apakah engkau ada hutang yang ingin engkau bayar?" Kata dia, "Tidak. Tidak ada." "Ataukah ada sesuatu dari urusan dunia, kepentingan dunia yang engkau ingin dapatkan darinya?" Kata dia, "Tidak. Aku datang kepadanya karena aku mencintainya karena Allah." Masya Allah. Maka malaikat ini mengatakan kepada saudara ini, kepada laki-laki itu, "Ketahuilah bahwa Allah mencintaimu." Coba lihat. Dasar kita untuk datang kepadanya itu apa? Niat kita mesti diluruskan. Mungkin kita berharap kalau datang berkunjung kepada keluarga yang lebih
ya yang memiliki kelebihan dari sisi dunia, kita berharap pulang membawa sesuatu. Akhi fillah, itu adalah sesuatu yang keliru. Kalau hanya kita menyambung hubungan datang berkunjung karena dia laki-laki atau saudara yang kaya, karena faktornya kekayaan dia kita datang, maka ini sesuatu yang keliru dalam sikap dan akhlak kita. Dan sebaliknya, kita kepada saudara-saudara yang kurang kehidupannya, yang kurang berada dari kita, maka kita jarang berkunjung karena mungkin tidak akan kita dapatkan sesuatu darinya, bahkan mungkin kita yang memberikan kepadanya. Kita tidak datang kepadanya karena dia tidak berada. Ini juga sesuatu yang keliru. Maka kunjungilah saudaranya semuanya, baik yang kaya maupun yang miskin. Kunjungi mereka atas lillahi ta'ala, atas niat lillahi ta'ala, atas niat kita diperintahkan Allah dan Rasulnya. Insya Allah, kalau itu kita lakukan, akhi fillah wa ukhti fillah, maka kita akan mendapatkan kebaikan-kebaikan. Bukankah Nabi SAW mengatakan, ya, ketika kita menyambung hubungan silaturahim, ya kita ya di dalam naungan kebaikan dari Allah Subhanahu wa taala. Bahkan kita telah melakukan perkara yang menjadikan kita ya agar cepat masuk ke dalam surganya. Maka jagalah terus hubungan silaturahim dengan seluruh karib kerabat kita, baik itu orang miskin maupun yang kaya, baik itu yang jauh maupun yang dekat, baik itu yang susah maupun yang senang. Kita semua harus menjaga. Jangan pilih-pilih, nanti Allah pilih-pilih pula kita. Ya, jangan kita membatasi, nanti Allah batasi pula kita. Ingat, Allah Maha Rahman, Allah Maha Rahim. Kepada siapapun Allah memberikan kebaikannya, maka contohlah kasih sayang Allah di dalam berbuat, dan contohlah Allah di dalam berkasih sayang. Allah Maha Luas, Allah tidak menyia-nyiakan dan tidak menyakiti hambanya. Maka berusahalah kita untuk senantiasa menjaga hati saudara-saudara kita. Wallahu ta'ala alam bissawab. Taib, jazakallah khairan Ustaz untuk jawaban dan juga nasihatnya, mudah-mudahan dipahami oleh yang bertanya. Kita ke pertanyaan berikutnya Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ustaz, bagaimana dengan majelis silaturahim yang kita sambung, kita menjadi malas karena di sana hanya dibahas dengan ghibah Ustaz, tentang saudara sendiri. Ini menyebabkan kita jadi malas bersilaturahim dengan saudara atau salah satu saudara tersebut. Kemudian juga bagaimana hubungan silaturahim kita dengan saudara yang non muslim Ustaz? Apakah itu juga dinamakan silaturahim atau ada juga hubungan yang harus kita sambung dengan keluarga kita yang non muslim? Ini seperti apa Ustaz? Nah, Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala amma ba'd. Ikhwani wa akhwati fi din, hafizakumullah. Yang pertama, ketika kita datang berkunjung untuk silaturahim atau dalam sebuah majelis yang itu akan bisa menyambung hubungan silaturahim, maka ini sangat dianjurkan untuk kita hadiri, sangat dianjurkan untuk kita datang. Namun ketika majelis itu dikotori oleh sesuatu yang dilarang atau sesuatu yang menodai kesucian majelis itu, seperti menghibah, seperti membicarakan kekurangan-kekurangan orang, kesusahan-kesusahan orang gitu ya, atau aib-aib orang, ini memang majelis ya yang busuk, majelis yang jauh dari rahmat Allah, majelis yang tidak mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Maka tentu majelis yang seperti ini kalau ada, maka jika seandainya kita mampu untuk memberikan nasihat ketika terjadi dalam dan kita sudah di dalamnya, maka ini lebih baik untuk kita sampaikan nasihat agar kita menjaga majelis ini dengan kebaikan-kebaikan. Ya, jangan sampai kita
menodai majelis itu dengan perkataan-perkataan yang sia-sia. Maka sekali lagi, kalau memang kita sudah bisa sampaikan dan kita sudah berikhtiar untuk menyampaikan dan sudah kita sampaikan misalnya, namun orang-orang juga tidak mampu dan tidak mau untuk mendengarkan, bahkan mungkin meninggalkan, tetap saja melakukan perkara yang sama, maka kalau memang kita tidak nyaman dengan majelis itu, atau mungkin kalau kita tidak merasa mendatangkan kebaikan untuk kita dan agama kita, maka tentu ini harus kita jauhi dan kita hindari. Namun beginilah Rasulullah SAW memberikan kepada kita doa dalam majelis apapun yang kita lakukan, baik itu dalam majelis ilmu, baik itu dalam majelis musyawarah, baik itu dalam majelis karib kerabat, atau majelis kita di kedai kopi misalnya dengan sahabat dan teman-teman kita, maka kita dianjurkan oleh Nabi untuk menutup majelis itu dengan doa yang disebut dengan doa kafaratul majelis. Kan bisa jadi dalam majelis itu banyak ucapan yang sia-sia, perkataan yang tidak baik. Nah, dengan membaca doa itu harapan Allah menghapuskan dosa-dosa kita. Apa doanya? Itu tadi doa kafaratul majelis, sering kita tutup majelis kita. Walaupun ini dalam kajian, namun kita disunnahkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk menutup majelis itu dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Kita puji Allah, kita sucikan Allah, kita besarkan Allah, dan kita minta ampun dan bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini yang kita baca. Berapa orang kita harus membaca doa itu? 2 orang kita bermajlis dengan kawan kita, 3 orang, 4 orang. Yuk sama-sama kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Mudah-mudahan dengan doa itu seluruh dosa-dosa kita atau ucapan yang sia-sia selama majelis itu berlangsung akan dihapuskan Allah Subhanahu wa taala. Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam majelisnya diceritakan oleh para sahabat, ia tidak kurang mengucapkan astaghfirullahalazim dalam majelis itu tidak kurang dari 100 kali. Nabi sallallahu alaihi wasallam, nabi yang mulia, yang maksum, yang terjaga lisannya. Maka dia dalam majelisnya selalu mengucapkan istighfar kepada Allah Azza wa Jalla. Nah, adapun saudara kita yang non muslim, mungkin ada di antara saudara-saudara kita yang sudah masuk Islam dan ada saudaranya yang non Islam, masih dalam agama aslinya. Maka kita sebagai saudara tetap menjaga hubungan, tetap menjaga hubungan, tetap menjaga silaturahim, tetap menjaga hubungan kita. Maka sebagaimana ini yang terjadi di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Asma, ketika itu dia sudah berhijrah ke kota Madinah, kemudian ibunya datang untuk menemui anaknya. Maka kemudian dia bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Afa asiluha ya Rasulullah? Apakah aku tetap menjaga hubungan dengannya walaupun dia sudah masih dalam kekafiran gitu? Apakah saya tetap berbakti kepadanya? Apakah saya tetap menghormatinya? Apakah saya tetap menghargai dan memuliakannya?" Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam menyuruh Asma untuk menghormatinya, memuliakannya dan menyambutnya. Maka Islam mengajarkan kepada kita untuk senantiasa berbuat baik kepada sesama kita sesuai dengan kemampuan kita. Maka dalam urusan agama tentu tidak ada yang namanya mujamalah. Dalam urusan dunia berbuat baik, siapapun, muslimkah dia ataupun tidak, berhak untuk mendapatkan bantuan dan pertolongan kita. Walaupun dia tidak seagama dengan kita. Apalagi dia memang ada hubungan darah dari kita dengan kita. Maka wajib kita untuk membantu dan meringankan sesuai dengan kadar kemampuan kita. Wallahu taala alam shawab. Baik, jazakallah khairan Ustaz untuk jawaban dan juga nasihatnya. Mudah-mudahan bisa antum pahami untuk yang bertanya di kesempatan pagi hari ini. Dan insya Allah esok kita akan bersama kembali bersama Ustaz dengan lanjutan kajian atau dengan tema yang berbeda insya Allah.
di 91,1 FM Radio Robani Merajut Ilmu dan Peradaban. Kita cukupkan untuk hari ini. Afwan untuk semua salah kata dan khilaf bicara. Jazakumullah khairan untuk atensi antum semua. Kita tutup majelis kita dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.